Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal sedikit mau ngabsen ini. Ibu, Bapak yang sudah pernah haji, sudah pernah berangkat haji, alhamdulillah. Yang lain? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, yang alhamdulillah sudah pernah umrah walaupun belum pernah haji dan segera insya Allah akan haji. Pernah umrah ya? Siapa Bu? Alhamdulillah. Okay. Yang kepingin haji dan kepingin umrah siapa ini Bapak Ibu? Iya. Haji umrah yang bayar apa yang gratis? Yang gratis atau yang berbayar? Gratis disangoni. Itu pilihan saya sejak awal ya. Kepinginnya haji umrah itu yang apa? Malah di sangoni. Iya. Hanya saja Bapak Ibu pada awalnya saya kurang ya konsisten dengan pilihan itu, tidak melakukan apa-apa ya, hanya lebih ke arah menunggu kapan datangnya yang gratis, bahkan diapakan? Disangoni. Gratis dan disangoni. Nah, sekarang baru saya menyesal setelah seharusnya saya harus melakukan sesuatu dalam batas kemampuan saya. Kalau itu saya lakukan, harusnya sudah sejak lama saya bisa apa namanya? Haji maupun umrah. Saya relatif tertunda ya, panjang. Saya mendapatkan kesempatan haji pertama itu tahun 2004. Tahun 2004. Dan benar-benar gratis di sangoni. Iya. Dan luar biasa waktu itu saya disangoni pakai lembaran ratusan dolar. Iya. Jadi sangoni orang tanggung-tanggung. Pakai apa namanya? Uang dolar. Iya Ibu. Saya satu hari ditelepon oleh seseorang yang jelas namanya saya apal. Saya angkat, beliau uluk salam, saya jawab salamnya. Kemudian beliau nanya, Pak Ustadz ada di mana? Saya bilang saya ada di rumah. Saya tanya balik, ada yang bisa saya bantu? Kata beliau, enggak Pak Ustadz, kami mau pinjam KTP-nya Pak Ustadz. Pinjam apa? Hati-hati Ibu, nanti kalau ada yang ngebel mau pinjam apa? Ini pengalaman indah saya.
Ketika itu kemudian saya tanya mau dipakai apa KTP saya. Kata beliau mau didaftarkan haji. Nah, kira-kira nanti kalau ada yang ngebel jenengan mau pinjem KTP, mau didaftarkan haji, kira-kira boleh? Saya bilang sama beliau, saya kirim kemana ini KTP-nya? Ternyata beliau mengatakan, enggak Pak Ustadz, disiapkan saja, saya sudah ngutus seseorang, mungkin nggak sampai 5 menit sudah nyampe ke rumahnya Pak Ustadz. Dan benar nggak sampai 5 menit ada yang ngetuk apa namanya? Utusan itu dan nanya apa namanya? Dibawa KTP saya dan diuruskan semua surat menyurat. Saya tinggal apa namanya? Sama foto. Ya, foto. Dan begitu kemudian berangkat, saya baru pertama kali melihat uang apa namanya? Nah, saya seneng banget, gratis kayak dia apa namanya? Sangoni. Ya. Ada satu orang yang baik banget, itu beliau setiap tahun memberangkatkan 3 orang minimal, biayai haji, bukan umroh, membiayai haji minimal berapa? Iya, dengan dana pribadinya. Pernah jenengan berpikiran, berniat memberangkatkan banyak orang untuk ibadah haji dan ibadah umrah? Sekedar kepingin umrah dan haji sendiri atau mau ingin membiayai orang lain? Seringkali orang merasa tahu diri gitu ya. Tahu apa? Diri. Maka kemudian mikirnya yang kecil-kecil gitu. Nggak mikir Allah ya. Yang dipikirkan apa? Dirinya sendiri. Yang la haula wala quwata illa billah. Coba kalau kita ingatnya Allah, kira-kira kita ingat yang kecil-kecil apa yang gede-gede kira-kira? Kalau ingatnya Allah loh, yang besar. Nah Bapak Ibu, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mengingat siapa? Allah. Siapa Allah itu Bapak Ibu? Allah itu siapa? Ada istilah populer murabbi. Apa murabbi Bu? Jadi Allah itu murabbi saya, Allah itu murabbi kami. Apa murabbi itu? Jadi ada ayat berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditafsirkan oleh para ulama, Rabbil Alamin itu artinya murabbi al-alamin, murabbinya alam semesta. Apa artinya? Allah itu murabbi saya. Satu artinya apa? Pencipta. Satu artinya apa? Pencipta. Mencipta apa? Mencipta manusia dan mencipta semua perbuatan manusia. Allah mencipta manusia dan Allah mencipta semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan yang mencipta apa saja yang kalian lakukan, perbuat, termasuk yang diapakan Bu? Yang diomongkan. Kepingin umrah itu kan diomongke. Kepingin biayai banyak orang umrah itu kan omongan ya. Nah selama ini tema omongan kita ini seputar apa ini? Ini problem ya, ini problem Bapak Ibu ya. Banyak dari kita ini tidak sadar bahwa ternyata lidah kita ini sudah tidak merdeka lagi. Sudah tidak merdeka. Ternyata ada penjajah itu yang dijajah apa? Lidah kita. Ibu punya anak laki, yang punya anak laki siapa? Pernah didoakan menjadi anak yang soleh? Siapa yang ngangkat pernah mendoakan anak yang menjadi anak soleh? Soleh, soleha. Kalau perempuan soleha, ini lanang soleh dewi. Iya, soleh itu artinya soleh apa? Dewi.
Pernah mendoakan anak lanangnya nyoleh ke Indonesia? Ya Allah, jadikanlah amanahmu, anak saya milikmu, saya hanya ketitipan saja kan? Ya Allah, saya ingin ngerti jadinya aja gitu ya. Jadikanlah dia anak yang berjasa mensolehkan se-Indonesia. Jenengan suka anak yang soleh sendiri atau nyoleh ke se-Indonesia? Jenengan ngendikannya apa? Soleh apa nyoleh ke se-Indonesia? Ah kan? Itu sadar atau ada penjajahan Bapak Ibu? Dengan sadar jenengan ngomong ke atau itu ada penjajahan? Siapa yang menyerobot itu? Jadi mulai hari ini ke depan jenengan doanya untuk anak lanang apa Bu? Cukup se-Indonesia? Ah itu ya. Pokoknya jenengan punya kebebasan, ekspresikan kebebasan panjenengan. Jangan izinkan lidahnya apa Bu? Dijajah. Dia bisa mensolehkan seluruh dunia, hanya didoakan soleh dewe itu mengkerdilkan atau mengembangkan Bu? Sing ngerdilke sopo? Ibune dewe. Coba ini sayang anak atau karena nggak tahu? Bener Bu. Nggak kepikiran. Nggih. Nek perempuan solehah tadi ya. Atau nyoleh ke se-Indonesia juga? Nyoleh ke, iya, bukan hanya solehah si citok Bu. Selama ini jenengan mendoakan anak lanang hafid atau muhafid. Hafid itu artinya dia hafal sendirian. Tapi kalau muhafid dia akan memproduk jutaan hafid-hafidah. Jenengan suka yang mana? Tapi doa jenengan selama ini apa? Oh, kan? Jadi saya coba jenengan. Jadi jenengan kenal diri sendiri atau nggak kenal? Jujur, jenengan kenal diri jenengan sendiri atau nggak kenal? Wong senenge muhafid kok mintanya apa? Hafid coba. Pernah dengar namanya Pak Honda Bu? Yang bikin motor Honda itu loh. Itu jenenge wong. Bikin Honda, bikin mobil. Untuk sak kecamatan atau sak Indonesia? Mampu ya? Mampu. Itu berapa karyawannya Bu seluruh dunia? Jenengan kemarin mendoakan anak dapat pekerjaan atau mencipta jutaan lapangan kerja? Dapat pekerjaan. Itu mengembangkan atau mengkerdilkan? Mesaki anak ya? Usia bismillah. Insya Allah Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu kita juga nggak kenal dan belum kenal diri kita sendiri, tercermin pada kata-kata doa. Padahal doa itu kata dalilnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku iya. Jaluk anak lanang soleh dewi yo dikabulke apa? Iya loh. Minta anaknya supaya lulus dapat pekerjaan, dikasih pekerjaan nggak? Dikabulkan. Walaupun permintaan itu secara halus minta kepada Allah supaya penjajah dikembalikan ke Indonesia. Jadi kalau jenengan mendoakan anaknya dapat pekerjaan, sementara Allah nggak bikin PT, Allah nggak bikin CV, yang bikin siapa? Pengusaha asing yang membuat PT dan membuat CV. Jadi ya Allah, tolong deh penjajah itu jangan diusir dari negeri ini. Kami bangsa Indonesia butuh kepada mereka. Hadirkan kembali ke negeri kita ini untuk menciptakan lapangan kerja supaya lidah kita ini sudah akrab minta pekerjaan bagi anak cucunya. Ini baik atau tidak baik doa ini Bapak Ibu? Minta supaya penjajah balik ke Indonesia ini baik atau tidak baik? Coba kalau jenengan mintanya kepada Allah supaya anak jenengan yang akan mencukupi kebutuhan pangan NKRI. Allah bisa tidak memberikan kepada satu orang anak jenengan, satu orang cucu penjenengan ini diwenai ilmu
Seukuran kayak Allah memberikan ilmu kepada Pak Honda, iso nggawe ke motor, mobil seluruh dunia. Ini ilmunya kayak apa ini Bapak Ibu? Tetapi ini urusan pangan. Jenengan nyuwun kepada Allah agar anak cucu jenengan itu dikasih pengetahuan oleh Allah. Urusan menyiapkan pangan halalan thayyibah bisa mencukupi Indonesia. Kira-kira Allah punya kemampuan itu? Yakin? Sudah pernah diminta? Baru sekarang ya, alhamdulillah. Berarti ada manfaatnya Bu ya di sini ya. Alhamdulillah. Iya. Bahkan boleh nggak turah? Jadi bisa mencukupi pangan halalan thayyibah untuk NKRI, bahkan turah. Terus diapakan Bu? Dibuang di lautan? Ekspor ke luar negeri. Stop, ndak ada lagi impor bagi NKRI tercinta. Sejak kapan Bu? Hari ini insya Allah. Insya Allah sejak hari ini ndak ada lagi impor pangan. Kenapa? Karena penduduk negeri ini mengenal Allah, tetapi dilupakan gitu. Ingat Allah, tetapi sayang selama ini lidah sudah apa namanya Bu? Terjajah. Sing jajah lidah jenengan siapa? Tahu ra? Kambing hitamnya di mana ini? Besok kita sembelih hari Idul Korban. Idul Korban besok disembelih ya kambing hitamnya itu. Iya, Masya Allah. Senang sekali Bapak Ibu. Jenengan selama ini ada niat untuk berbakti kepada ibu, bapak yang menjadi sebab jenengan lahir ke dunia? Ada. Sampai di usia sekarang kira-kira sudah BEP modalnya Bapak Ibu? Sudah balik modal kira-kira? Tekad jenengan berbakti itu seukuran berapa? Separuh modal, bukan mau balik ke modal nang wong tua itu separone, sepertigane, 2/3, 10 kali lipatnya, 700 kali lipatnya. Jenengan mau balas berapa? Enggak, misalkan begini, saya minta kepada Allah, ya Allah bantu saya Anwar, bantu saya Anwar, tolong Anwar ya Allah. Anwar tidak ingin menjadi proyek yang merugikan ibu bapak. Anwar ingin menjadi sebab bapak ibu saya ini untung gede banget dengan melahirkan siapa? Karena Anwar akan membalas dia minimal 700 kali lipat modale wong tua dengan pertolonganmu. Saya, ya Allah tolong hamba, bantu hamba membalas orang tua saya minimal 700 kali lipat. Kira-kira Allah bisa bantu? Jadi akan lunas dong? Hah? Ibu kan hanya mendoakan saya soleh, saya berjuang mensolehkan se-Indonesia. Lunas nggak? Doanya mau soleh, dibalas nyolehke se-Indonesia, lunas nggak Pak? Logikanya? Lunas. Kemarin hanya mendoakan saya dapat pekerjaan, saya menciptakan jutaan lapangan kerja. Lunas nggak Bu? Lunas. Kira-kira orang tua seneng apa sedih? Lo kok dilunasi toh? Bahkan turah. Itu idenya Bapak Ibu. Ketika kita mengenal Allah, kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah Allah itu maha sempurna. Punya 99 apa? Itu nama kosong atau nama isi Bapak Ibu? Nama kosong atau nama isi? Nama isi. Di setiap nama itu ada sifat yang sempurna. 99 minimal sifat sempurna Allah. Kudune dijalui sing cuwili apa sing gede kata orang Jawa Timur, cuwili. Gede. Ada yang asli Jawa Timur ini? Gede. Nah, harusnya Allah itu, saya asli Tuban Bapak Ibu. Masya Allah. Istri yang asli Bawen. Istri saya adik kandungnya Mbak Asma Rofiati loh, KKN Ibu ya, KKN. Iya, saya suami dari adik beliau ya. Orang tua tinggal di Bawen, jadi saya ikut pondok mertua
Indah, iya. Ini mondok neng Bawe. Di pondok mertua Indah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini sayangnya kelihatan nggak Bu? Hah? Nek iso moco tak kai hadiah deh. Iya, perhatikan Bapak Ibu, temanya sedikit agak keren ini, agak gede ya. Fokus pembahasan 1, memandu kita membangun sukses masuk. Iya, Masya Allah. Allah memandu kita. Tadi kenal siapa Allah tadi Bu? Murabi kita ini apa? Pencipta. Pencipta telinga dan pencipta akhlaknya telinga. Telinga dicipta sudah, tapi akhlaknya telinga, jenengan sudah pernah minta supaya cintanya telinga jenengan itu tafsir, hadis, fikih. Apa cintanya telinga jenengan? Lagu-lagu, musik-musik, orang ngerumpi. Iya, ada orang yang telinganya itu cintanya apa? Ngerungok ke wong ngerumpi. Ikhlas banget, 3 jam dirungok ke. Begitu pengajian, nembis 4 jam. Jadi cinta telinganya apa Bu? Jenengan pernah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin sebagai istri yang baik, jadikan cinta telinganya suami saya adalah tafsir Al-Quran 30 juz. Tahu-tahu jenengan lihat perkembangan suami, sehari minimal ngrungokke tafsir 3 jam sampai 5 jam. Gara-gara doanya jenengan. Kayak jenengan pakai remote control. Kira-kira Allah bisa bantu nggak Bu? Sudah pernah diminta bantuan? Nah, terus sing nganggo bantuan ini Gusti Allah siapa ini? Nampaknya Pak Honda yang bikin minta bantuan beliau. Kepingin buatan jenengan itu, tetangga itu 40 rumah di depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Ya sekarang tahu Bu, jenengan lihat saja nanti perkembangannya ke depan. Ibu tahu nggak jenengan duduk di sini ini itu ada pengaruh dari kata-katanya Nabi Ibrahim 4000 tahun yang lalu. Coba kira-kira keadaan rumah dan sekitar rumah jenengan 4000 tahun yang akan datang akan seperti apa? Nggak tahu kan? Jadi majelis kita hari ini masih ada hubungan dengan apa? Buah kebaikan ucapan siapa? Iya. Jadi agama ini Masya Allah Ibu, yang diatur itu urusan apa? Iya, lah sayang lah kok mesti dijajah uang itu lebih ya jalan. Allah sendiri mainnya kata-kata. Allah meminta kita juga mainnya apa? Kata-kata. Harusnya lidah tidak bertulang itu kan gampang banget toh. Ya Allah, hamba kepingin anak mbarep jadi ulama, pewarisnya ilmu hikmahnya para nabi, nomor wahid di dunia. Kalau ngomong-ngomong nganggo lidah gampang apa angel? Iya kan? Tapi pernah keluar nggak? Lah kan? Hamba minta ya Allah supaya anak mbarep ini jadi ulama, pewaris nabi nomor berapa? Nomor 1, nomor wahid seluruh pendiri universitas Islam terbaik di dunia ada di kota Jogja apa Bantul? Jogja apa Bantul? Ya tempat tinggal jenengan di mana? Sampaikan di Bantul. Kayak dulu ada universitas Islam terbaik seluruh dunia itu ada di Kairo, ada di Mesir. Dulu pada masa keemasan ya Al-Azhar tidak dikatakan ulama sejati di seluruh dunia ini kecuali lulusan apa? Cuman sekarang sudah rusak.
Gara-gara kita nggak bisa menjaga. Wong jaga lidahnya sendiri aja nggak bisa, kira-kira jaga jaga yang di luar tubuh lebih mudah atau lebih angel? Lebih angel. Akhirnya dirusak oleh orang lain, Bu. Kita lengah. Ketika jenengan dongake anak jenengan oleh gawean itu kan gampang ke perusahaan asing oleh karyawan dengan gaji murah. Oh gitu. Kenapa perusahaan-perusahaan asing di sini banyak? Kenapa, Bu? Karena karyawane gelem dibayar. Dan itu gara-gara doa siapa? Oh, coba. Lah ngono kok minta dibales 700 kali lipat tuh. Yongkonya tetap kecil loh. Modalnya juga kecil. Nah, insya Allah kalau kita nanti kita perbaiki, mungkin nggak Bu diperbaiki, Bu? Waspada lah terhadap lidah kita loh. Ini siapa yang mencoba mempengaruhi gitu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu hamba, tolong hamba bisa membalas tadi ibu saya, bapak saya minimal tadi berapa, Bu? 700 kali lipat. Dengan saya persiapkan anak, cucu minimal 18 lapis. Itu menjadi ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia, pendiri Universitas Islam terbaik ada di kota di mana kita tinggal. Akhirnya anak-anak umat Islam seluruh dunia supaya jadi ulama dikirim kemana, Bu? Ke Bantul. Allahu Akbar. Sing dongo sapa jenengan apa tanggone jenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya berharap jenengan mulai sekarang ini rajin belanja alat tulis. Rajin belanja apa? Alat tulis. Kanggo nulis apa, Pak Ustadz? Nulis apa, Pak Ustadz? Semua yang terlintas pikiran-pikiran bagus diapakan? Iya, tulis. Ditulis. Ya tadi doa misalkan ya, doa. Kenapa, Bu? Nanti turun hujan itu doa mustajab. Ketika jenengan menjenguk orang yang sedang sakit, doa mustajab. Nah itu kalau jenengan sudah sedia daftar keinginan, tinggal nunggu momentumnya. Tinggal nunggu apa? Apalagi kita subhanallah ternyata dalam setahun bisa umroh 2, 3 sampai 4 kali. Halo, Bu. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan saben tahun minimal ping 3 kula umroh. Ngomong ngono kuwi angel apa gampang? Ya Allah. Tapi diomongke enggak? Loh. Umroh kan syariatnya Gusti Allah. Ketika mensyariatkan umroh itu nggak kosongan, Bu. Allah juga menyediakan apanya? Anggarannya, biayanya. Ya, anggaran dan biayanya. Ini ada kasus ya di Bawen, Ibu. Ada seorang ibu itu awalnya tadi saya haji pertama ke tahun berapa, Bu? 2004. Iya. Begitu saya pulang haji 2004, Ibu. Jadi ini SHU Baitullah, sekolah haji umroh Baitullah. Ini idenya lahir, Ibu, hasil dari haji pertama saya 2000 berapa? 2004. Idenya adalah umroh apa tadi, Bu? Gratis, malah dia apa? Iya. Ini ilmu yang diajarkan oleh SHU di situ, Ibu. Gratis, malah diapakan? Disangoni. Mau, Bu? Tenan, Bu? Ayo kita janjian. Kapan jenengan siap kami berangkatkan? Membimbing 90 jamaah. Dan membimbing mereka lidahnya terbebas dari penjajahan. Ada yang siap? Kami berangkatkan loh. Tapi siap membimbing minimal 45 sampai 90 jenengan bimbing bebas ke kabeh lidahnya dari penjajahan.
Yang si jamaah A nanti jenengan ajari dan diyakinkan Allah itu mampu. Misalkan nanti diajari anake apa putune diwenehi ilmu karo Gusti Allah, diwenehi keterampilan gawe busana sandang, diwenehi mental ukurannya NKRI sehingga dia nanti bisa mencukupi kebutuhan sandang NKRI, ndak ada impor urusan sandang. Produk mana Bu? Produk mana? Gitu. Itu fasih. Produk Bantul. Jenengan kita berangkatkan gratis, tapi iso bebas ke lidai jamaah yang jenengan bimbing itu nanti nggak dipakai oleh penjajah. Indonesia nanti sangat mandiri, sangat terhormat, dibutuhkan. Nanti banyak orang asing ke sini bukan menciptakan lapangan kerja, tapi minta dipekerjakan, lamar kerjaan dengan keahlian-keahliannya. Bagus nggak? Bagus. Tapi nek ndonga njaluk gawean kanggo anake putune. Halo. Dilanjut apa diganti, Bu? Ganti. Jenengan tulis yang harus diganti, tulis doa yang sudah yang apa istilahnya? Over. Yang sudah over game, doa yang sudah expired, doa yang sudah lewat. Jenengan tulis semua doa-doa anak soleh. Dia pakai Bu? Palang. Ganti dengan doa yang tadi mensolehkan seluruh dunia. Ulama nomor wahid dunia, pendiri universitas. Saya mengirim anak kedua kuliah di Sudan, Ibu, karena kepingin dua anak ulama. Karena di sana ada perguruan tinggi yang bagus dan banyak ulama di sekitarnya. Saya kirim ada anak kedua, ada menantu kedua kuliah di sana. Sampai 2 orang cucu saya lahirnya dari Sudan. 2 orang cucu saya lahirnya di mana, Bu? Di Sudan. Saya anak kandung 5. Tapi saya mengambil anak yatim ada 12. Totalnya berapa, Bu? 17. Rame kan? Saya rumongsane kurang. Kepingin apa? Iya, kepingin nambah lagi. Kena ternyata banyak anak. Apalagi anak-anak yatim. Subhanallah. Iya, banyak rezeki. 2 orang anak yatim juga saya kirim kuliah di Sudan, Ibu. Karena kepingin punya apa tadi? Ulama. Tahu alasannya kenapa saya kirim ke Sudan? Bukan, yang paling gampang karena di Bantul belum ada. Coba di Bantul ada. Kira-kira saya kirim ke Bantul apa ke Sudan, Bu? Bantul lah. Mudah-mudahan dalam 20 tahun ke depan, paling lama 30 tahun ke depan, sudah berdiri sebuah universitas Islam terbaik di dunia. Ada di mana, Bu? Sudah tahu lokasinya sebelah mana? Depan rumah jenengan apa belakang rumah jenengan atau sampingnya? Belakang. Allahu Akbar. Maka jenengan kalau lihat lahan-lahan yang masih luas, ya Allah tolong disimpan lokasi ini untuk proyek kami. Ngomong dengan lidah nggak bertulang, angel apa gampang, Bu? Gampang, iya. Ojo takon duitnya kondi. Ojo takon duitnya. Pokoknya jenengan duwe kreativitas. Pokoknya ono ini tanah nganggur kosong sakmene kuwi iki tunggu universitas. Masya Allah, api minta ampun. Saya pernah diminta tolong pendiri ya panti asuhan di Solo namanya Nur Hidayah. Sekarang lebih populer sekolah. Dulu panti apa? Yatim. Saya membimbing dari awal. Nyampaikan keluhan Pak Ustadz, kami lahannya kecil ini. Itu kan pikiran jenengan yang sudah terjajah oleh orang lain. Jenengan kepinginnya kayak apa? Ya kepingin luas Pak Ustadz. Ya sudah gawe gambar aja. Ini rencana masa depan. Panti asuhan kita ini ke depan tambah sekian
ke belakang tambah sekian, kanan, itu tandanya orang. Udah dimasukin aja dalam gambar. Boleh nggak? Tapi jangan dikeluarkan di publik ya. Jangan dikeluarkan di publik, disimpan di tempat jenengan berjuang. Terus setiap saat sampaikan kepada Allah, kepada Allah. Apa yang terjadi, Bu? Pada awalnya dulu mereka mengatakan, ini Pak Ustadz kayak gila ini. Masa tanahnya orang dimasukin dalam apa? Ini semua yang masuk dalam gambar itu akhirnya menjadi asetnya yayasan, Ibu. Ya. Modelnya apa, Bu? Lidah tidak bertulang. Cuman ini bebas, merdeka, mengenal Allah. Nah, saya berharap Ibu, tadi misalkan, tadi yang kepengen umrah gratis di Sangoni siapa, Bu? Hubungi saya kalau sudah siap ya. Iya, tadi membebaskan jamaahnya merdeka, lidahnya merdeka, ininya merdeka, sedemikian rupa. Insya Allah nanti mereka pulang, jamaah jenengan yang jenengan bimbing gratis, malah disangoni tadi itu, begitu lihat di kaca, lama ini ngacanya. Kenapa, Bu? Dia nggak ingin lepas dari kaca, karena dia merasa melihat ini calon ibu, calon apa? Ibunya RI 1. Calon ibunya apa? RI 1 apa tuh, Bu? Presiden yang imamul muttaqin seluruh dunia. Boleh nggak doa begitu? Jadikan anak saya yang ganteng ini jadi apa? Presiden RI, cuman sekaligus sebagai imamnya orang yang bertakwa seluruh dunia. Dia paling bertakwa dari seluruh dunia. Boleh nggak minta begitu? Jadikan itu sebagai tiket dia masuk surga Firdaus. Nih jenengan yang nggak nulis, kira-kira masih eleng nggak besok? Nah, lupa. Makanya itu tadi saya bilang, saya sarankan adalah mulai hari ini jenengan agendakan beli alat. Iya, usahakan sepekan 1 buku habis. Iya, pekan kedua habis meneh. Mergo apa? Jenengan dongake anake tangga barang. Iya. Loh, kalau jenengan anak jenengan RI 1 Imamul Muttaqin butuh menteri nggak? Butuh. Nah, menterinya anak siapa? Masuk sebut namanya. Dia menteri pendidikannya anak saya ketika dia menjadi RI 1 Imamul Muttaqin, menteri pendidikan yang berpengaruh sampai 4.000 tahun yang akan datang. Kira-kira tonggone marah nggak? Enggak. Senang. Nah kan? Nah kan? Masalahnya jenengan kira-kira merdeka ngono kuwi apa terjajah? Sing ora wani mikir, ora wani menggunakan kemerdekaannya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah perbaikan negeri ini tidak rumit amat, tidak sulit amat kayak pilpres yang geger yang ngono ya. Atau itu permainan ya? Namanya apa, Bu? Permainan apa pesta? Pesta demokrasi. Tetapi kapan akan punya presiden yang tadi Imamul Muttaqin? Apakah dari situ? Bukan dari jalur situ. Jalur perorangan. Jenengan nawaitu, jenengan ketika sekedar anak soleh, jenengan hamil, melahirkan, akan terbayar lunas? Nggak bakal. Tapi kalau dia menjadi ulama, warasatul anbiya, pendiri Universitas Islam terbaik, dan mengkader ulama-ulama besar dunia nanti ada di kabupaten jenengan, kira terbalas nggak jenengan hamil 9 bulan, melahirkan? Terbalas kan? Nah, itu yang jenengan harus pikirkan. Maka tadi saya sarankan, alat yang paling kita butuhkan apa tadi, Bu? Yang bisa nulis siapa ini? Yang bisa nulis, angkat tangan. Yang bisa nulis. Yang tidak bisa nulis siapa? Angkat tangan. Nanti saya usulkan ada kelasnya. Diajari apa namanya? Iya, Ibu, jenengan susah nanti kalau ingin lunas itu tanpa bisa nulis, itu susah. Susah. Nggak ada yang bisa membantu, tonggone sibuk dewe-dewe. Maka hadirkan alat bantu di rumah jenengan berupa apa, Bu? Alat tulis. Regone piro, Bu? Alat tulisnya? 1.000. Kira-kira alat tulis yang regane 1.000
pantas jadi sumpahnya Gusti Allah? Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi al-qalam, pena, dan apa yang mereka coretkan. Ibu jangan lihat harganya, lihatlah yang jenengan tulis. Ya Allah, hamba nyuwun anak barep jadi apa tadi Bu? RI 1 yang imamnya orang takwa seluruh dunia, dan nanti masuk surga Firdaus dengan tiket itu. Saya nggak cukup minta 1, ya Allah, saya minta 18 lapis. Minta berapa? Kira-kira Allah keberatan enggak? Kenapa saya sebut 18 lapis Bapak Ibu? Pernah kenal Nabi Ibrahim? Pernah dengar namanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu wafat kapan Bu? Kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim wafatnya apa? 4000 tahun yang lalu. Beliau sebutannya Nabi, beliau juga sebutannya apa? Rasul. Nabi Ibrahim itu ya diangkat sebagai Nabi, ya diangkat sebagai Rasul. Wong apik ra Bu? Wong apik banget. Dikasih usia, wong apik itu dikasih usia 200 tahun. Panjang atau pendek? Panjang. Wis Nabi, wis Rasul, gak ditambahi apa tadi usia berapa? Mary rak jenengan. Sampaikan kepada Allah jenengan Mary. Sampaikan kepada Allah jenengan Mary. Berbuat baik orang 200 tahun itu loh. Ya Allah, berapa banyak kebaikan yang dihasilkan. Sudah begitu Ibu dikasih bonus. Dikasih apa? Anak keturunan yang Nabi dan Rasul. Ada 18 lapis. Dari Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ini 2 orang anak. Satu Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Nanti dilekasi lagi cucu. Masih semasanya hidupnya Ibrahim. Masih ketemu cucunya namanya apa? Yakub. Siapa Bu? Dari jalur Sarah. Nah setelah itu beliau wafat. Setelah usia berapa tadi? 200 tahun. Cuman beliau nyuwunnya kepada Allah ini bukan hanya untuk masa beliau hidup. Maka ditambah oleh Allah Nabi keempat, kelima, keenam, sampai ke berapa Bu? Sampai ke 18. Yang ke 18 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu buah dari doanya siapa? Tahu jaraknya waktu ya antara Ibrahim wafat dengan Nabi Muhammad lahir? 2500 tahun Ibu. Halo. Jenengan sawang wajah jenengan yang kocok gitu ya. Sajam. Ini orang yang akan berpengaruh sampai 2500 tahun yang akan datang. Wah, pantas dipantengi Bu. Iya. Jadi Nabi Muhammad lahir padahal beliau proyeknya Nabi Ibrahim. 2500 tahun setelah Ibrahim wafat. Allah lupa nggak dengan doanya Ibrahim? Nggak lupa. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim bukan hanya minta anak yang Nabi dan Rasul, tetapi minta diberikan 3 keahlian, 3 kompetensi untuk Nabi Muhammad. Khusus untuk Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim nyuwun agar dia diberikan berapa Bu? 3 keahlian, 3 kompetensi. Yang dengan 3 keahlian ini dia akan sukses menjalankan tugas kenabian dan kerasulan. Apa tugas yang pertama Bapak Ibu? Yatlu alaihim ayatik. Keterampilan tilawah. Apa tilawah Bu? Membacakan ayat-ayat kitab sucinya Allah kepada umat. Apa tilawah itu? Macake neng umat sampai umatnya dong.
Apa dong itu, Bu? Sampai dong isinya. Jadi bukan hanya hurufnya yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, isi dan kandungannya. Karena ayat itu ada pesan dari Allah, ada penjelasan dari Allah, ada petunjuk dari Allah, dan ini penyebab nanti Allah memberikan rahmat. Nah, Nabi Ibrahim nyuwun agar Nabi Muhammad SAW itu nanti dikasih keahlian apa, Bu? Tilawah. Bukan untuk dirinya, tetapi alaihim, ya, tilawah untuk umat. Nah, hari ini umat Muhammad, Bapak Ibu, yang Islam ada 2 miliar. Hari ini orang Islam di dunia ada berapa, Bu? 2 miliar. Umat dakwah beliau hari ini ada berapa, Bu? Seluruh penduduk dunia ada berapa? 8 miliar. Ya Allah, ini indah sekali kalau lidahnya orang Islam itu enting ngendikan. Ya Allah, saya kepingin nanti pucu saya ini sing gawe ke sepatu nih wong 8 miliar. Kira-kira lidah gitu angel apa gampang, Bu, ngomong? Gampang kan? Tapi saya nggak ngomong gitu loh. Mbaten ya ora gitu ya. Ngomong terus ngomongnya apa? Ngerumpi. Ya coba jenengan. Jadi jenengan ini menungso sing internasional atau menungso yang apa, Bu? Kayak kata dalam tempurung. Tahu kata dalam tempurung? Nek kon gaya karo koncone wis koyoke piye gitu ya. Padahal berapa persen 8 miliar ini yang sudah kita layani? Ibu, ada yang jualan terasi di sini? Jualan cabai? Coba jenengan melayani kebutuhan terasi wong 8 miliar. Kira-kira sugih ra, Bu? Piye caranya Pak Ustadz? Ojo piye sih, sampaikan kepada Allah, ya Allah ajari saya, bimbing saya bisa jual untuk 8. Iya. Andai di sana di toko buku ada buku yang bisa memandu hamba untuk itu, tolong ya Allah tunjukkan buku apa, akan saya ludes. Apa dia apa? Dikunyah-kunyah. Dia apa dikunyah-kunyah, Bu? Jenengan nek dahar sak puluhan dikunyah berapa kali? Allahu Akbar. Buku yang akan bimbing jenengan iso jualan terasi wong 8 miliar dia pakai, Bu? Kunyah. Iya. Woco meneh, woco meneh, woco meneh. Sambil minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika di luar sana ada orang yang bisa memandu hamba menjadi penjual terasi kelas dunia, yang itu akan menyebabkan hamba bisa membangun 1000 masjid di seluruh dunia. Kalau uangnya banyak bisa bangun 1000 masjid, Ibu? Lidah jenengan bisa ngendikan mboten enggak? Itu jenengan merdeka. Tapi pernah ngendikan mboten? Kenapa? Wes koyoke piye gitu kan. Koyoke piye. Nah, itu karena kita ingat diri sendiri yang la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ingat Allah, zikrullah, nggak ada yang mustahil, Ibu. Saya masih percaya bahwa dari kelas ini nanti akan ada lahir tour leader. Apa tour leader, Bu? Pembimbing jamaah umroh yang canggih banget. Wingi jamaah sing dibimbing mangkat sing iso maca Quran mung 3 dari 90. Balik iso maca Quran kabeh. Jenengan di keahlian itu daftar ke saya, insya Allah tak berangkatkan umroh gratis, wis tak bayari. Ayo. Wingi peserta jamaah umroh ini ke karyawan kabeh. Mulai sangka umroh dengan jenengan, ya Allah, jadi pengusaha semuanya. Jenengan duwe kemampuan itu, tolong hubungi saya. Mau berangkat berapa kali dalam setahun jenengan? Gratis. Apa raka penak, Bu? Nah, saya berharap ini masukkan dalam data pikiran jenengan sekarang. Masukkan dalam data lidah panjenengan sekarang ini. Akan bersama saya insya Allah kita membangun negeri ini. Kalau ini yang kita bicarakan, ini yang kita komunikasikan dengan Allah, kira-kira negeri ini akan baik-baik saja, Bu? Iya, tapi kalau jaluk soleh, kira-kira iso mimpin sa RT? Yo sopo sing gelem dipimpin wong soleh dhewe?
Dungane mung oleh gawean. Lah sapa negeri ini sing gelem dipimpin orang yang mikiri gawean dhewe? Kabeh didoli ben duitnya masuk nang kantonge dhewe. Ya sudah, itu masa lalu insyaallah. Ada masa? Kita buka lembar baru. Masya Allah. Saya suka. Ibu nanti nomor telepon saya disimpan ya. Siapa tahu ada yang mau daftarkan saya haji. Saya berangkat haji lagi 2012 Ibu. Gratis juga. Dapat sangon juga. 2013 berangkat lagi. Gratis juga. Disangoni juga. 2019 gratis lagi. Disangoni. Insya Allah tahun ini berangkat lagi. Gratis dan loh gimana Bu? Pokoknya jenengan urusan itu nanti belajarnya ke SHO ya. Bagaimana caranya? Insya Allah 0 rupiah. 0 rupiah. Tadi tahu syaratnya Bu? Iso ngubah jamaah. Jenengan kalau siap itu jangan ragu-ragu, segera hubungi nomor saya. Saya proses insya Allah segera berangkat. Tahun ini kita merencanakan minimal 2.500-an jamaah. Lagi nyari TL-nya. Sing duwe keahlian apa tadi? Memerdekakan lidahnya ini. Memperluas ya wawasan pikirannya lebih luas dari lautan plus daratan. Lebih dalam dari lapis bumi ke-7. Iya, lebih tinggi dibandingkan dengan langit ke-7. Allahu Akbar. TL canggih sekali ini Bapak Ibu. Mungkinkah? Mungkin. Ini yang sedang kita rancang pelatihan. Nanti kita akan bikin mendaftar Ibu, teman-teman yang mau jadi agen. Mau jadi apa? Agen SHU bukan agen Biro Haji Umrah. Dia agen kebaikan dan perbaikan. Kita diberi oleh Allah nanti kunci membuka kebaikan kapanpun dan dimanapun dia mau. Dia bisa pegang gembok untuk menutup semua jenis keburukan. Dulu Mekah nggak ada kebaikan di sana Bapak Ibu, nggak ada yang tertarik. Kon ngepek wae langsung gelem. Di tangan Ibrahim alaihissalam yang pegang kunci membuka kebaikan di sisi Allah, Mekah berubah menjadi tempat yang diminati seluruh dunia. Umar bin Khattab dulu pada masa jahiliyah minus kebaikan, surplus kejahatan, keburukan. Iya, ketemu dengan Nabi orang yang pegang kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan. Dibuka ke kebaikan yang ada di sisi Allah, diturunkan kepada siapa? Umar. Dan keburukan yang sudah ada ditarik kembali dan disimpan di lumbungnya Gusti Allah untuk menyimpan keburukan-keburukan. Beliau hanya mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, jadikan Islam ini mulia melalui sahabat Umar. Para sahabat heran pada waktu itu. Umar jahatnya minta ampun didongake kayak ngono kuwi lho. Ternyata beliau sedang berfungsi apa tadi Bu? Kunci pembuka. Nanti agen SHU Baitullah adalah orang yang pegang kunci pembuka kebaikan. Jenengan tidak akan lagi mengenal tempat basah atau tempat kering. Di tangan orang yang pegang kunci ini, yang basah bisa yang kering bisa diubah menjadi apa? Iya, yang sudah basah semakin basah. Iya. Subhanallah. Dulu Madinah pada awalnya namanya apa Bu? Yasrib. Dan kota yang rusak di bidang apapun. Datanglah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, nanti ada sekolahnya Ibu. Cuman tadi persyaratannya harus apa tadi? Alat tulis. Iya, saya berharap jenengan kalau ingin jadi orang penting, bukan di mata kami, di mata anak cucu panjenengan sendiri. Nggak mungkin jenengan tidak butuh kepada apa tadi? Pulpen, pena. Allah, pernah kenal Allah Bu? Kenal lah gitu ya. Punya kun fayakun.
ngarep ke apapun tinggal ngomong. Tapi yang menarik, Allah tidak menggunakan kun itu. Allah malah mencipta makhluk pertama di muka bumi ya, di dunia ini apa Bu? Alat tulis. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah apa Bu? Alat tulis. Begitu sudah jadi dicipta oleh Allah alat tulis itu, Allah memberikan instruksi. Uktub, mulailah kamu menulis. Mulailah apa? Menulis. Sang pulpen, sang pena, dia merasa bukan pemilik proyek. Dia hanya alat bantu. Maka dia langsung bertanya kepada Allah, "Wa madza aktubu ya Rabb?" Apa yang mesti saya tulis? Maka Allah mendiktekan setelah itu, uktub maqadirul khalqi hatta taqumas saah. Tulis takdir seluruh makhluk. Seluruh makhluk tahu Bu? Ini daun makhluk bukan Bu? Jadi ketika Allah mau nyipta daun, langsung kun fayakun apa ditulis dulu? Ditulis. Ini daun saatnya lalu mengering, lepas dari tangkainya dan jatuh. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah punya kun. Jenengan punya nggak kun fayakun? Nggak punya. Yang punya siapa? Allah. Jenengan nulis nggak rencana-rencana? Hari ini jenengan akan ngomong apa saja, berapa kata, ya, tema apa, dengan siapa, dalilnya mana, ditulis nggak? Kebocoran kita dari sini Ibu. Kebocoran kita dari sini. Tidak ada dirancang apa yang mau dikatakan. Harusnya apa yang akan kita kerjakan sampai 1 tahun yang akan datang sudah diapakan? Iya. Berapa jumlah kata-katanya? Itu kita nggak akan keluar dari sana. Karena itu yang menghasilkan kebaikan. Ini yang menghindarkan kita dari keburukan. Semua dirancang. Kita tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan. Kita tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang merugikan kita dan merugikan orang lain. Itu kalau dirancang terlebih dahulu. Allah yang punya kun saja pakai diapakan Bu? Iya. Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu dalam konsep takdirnya, dalam konsep apa? Mentakdirkan sesuatu Bapak Ibu itu ada 4 rukunnya. Ada apa? 4. Maka kita tadi kepingin bisa umrah harus melewati 4 ini. Bahkan ingin menjadi TL yang paling dahsyat tadi itu, wow, setiap hari nanti dari 90 jamaah saya berkunjung ke rumah jenengan, kepingin konsultasi lagi, kepingin nanya lagi, kepingin punya ide baru, kepingin belajar caranya jenengan jadi TL yang hebat sekali. Wah, rame rumah jenengan insya Allah. Boleh nggak kita berpikir begitu Bu? Boleh. Bahkan itu yang harus apa? Tulis itu. Iya. Rukun pertama takdir itu Ibu ilmu. Ya. Tingkatan 1 takdir itu apa? Ilmu. Kapan jenengan bisa nyambel Bu? Takdir jenengan bisa nyambel nyuguke sambel neng meja itu kapan? Sebelum punya ilmu atau setelah punya ilmu bikin sambel? Setelah punya ilmu. Ini rukun 1. Jenengan kepingin umrah tetapi randui ilmu dijuduli umrah yang bayar apa yang gratis disangoni ditulis. Itu yang jenengan kudu tulis, itu yang kudu jenengan apa namanya sering ucap nanti. Pernah di kamar sendirian Bu? Ngomong dewe? Saya sering Bu. Ini kalau ada yang ngerekam ini Pak Ustadznya ngomong dewi. Yang kedua Ibu, ilmu itu ditulis apa? Ilmu itu iya. Jadi
rukun takdir yang kedua adalah apa, Bu? Menuliskan ilmu yang tadi, yang pertama tadi. Jadi rukun pertamanya ilmu, rukun keduanya apa, Bu? Ditulis. Begitu jenengan langsung nyuguhi sambelih, lho kok rahana pedes blas. Ah tibae lali ya ora dikai apa namanya? Iya, padahal wingi resepnya ono, gara-gara nggak iya nggak masuk dalam proses. Atau ada garamnya, wingi piro ya, sak sendok apa sekilo? Mobil mantep kayak sekilo gitu kan? Apa yang terjadi, Bu? Gara-gara apa tadi? Iya, rusak ya. Akhirnya program itu rusak. Nah, yang ketiga rukunnya takdir itu, Bu, adalah disebut masyiatullah. Kehendak Allah yang berbentuk hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Jadi kehendak Allah yang bersifat apa? Kausalitas. Iya. Anwar bisa umrah, bisa haji. Ini ada hukum kehendak Allah yang kausalitas. Ada. Dulu saya nggak gagas itu, akhirnya ramangkat-mangkat. Begitu kemudian itu saya tekuni, ya Allah, lah kok gampang ini ya. Satu ketika, Bu, saya ditembung oleh satu biro, Pak Ustadz, kalau penjenengan bisa dapat 20 jamaah, maka Pak Ustadz orang ke-21 free, gratis, mendampingi jamaah itu. Wow, 20. Walaupun logika saya pada waktu itu nggak mungkin dengan biaya sakmono gratis ke satu itu. Saya nggak tahu bagaimana manajemennya perusahaan itu. Tapi akhirnya ambruk perusahaan itu. Tapi saya sempat belajar banyak. Tapi saya nggak nyontoh yang punya beliau. Saya ambil sisi bagusnya dari peran biro ini. Akhirnya begitu ada tantangan, nyari berapa jamaah tadi, Bu? 21. Allahu Akbar. Saya umumkan di pengajian-pengajian saya, Bapak Ibu, ada nggak yang sekarang jenengan rumongso 0 rupiah? 2 angkat tangan. Walaupun sejatinya ini bohong. Nggak ada orang 0 rupiah itu. Karena Allah ketika mencipta manusia ada rezekinya nggak? Ada. Berarti dia belum melek tentang urusan rezeki. Ya sudah, itu apa namanya? Jadi makanan saya dong, Bu. Terus ranti duit kosong tadi 0 rupiah, tapi kepingin umroh. 2 angkat tangan kabeh. Mau nggak, Bu? Kita berjuang supaya segera bisa berangkat umroh. Caranya, Pak Ustadz, kita ketemu sepekan sekali yuk. Di luar pengajian yang sudah ada. Kita nggak mau gabung dengan nebeng pengajian yang lain. Supaya kita fokus ke goal kita. Ada yang mau 0 rupiah, tapi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan, kita sudah bisa berangkat umroh tanpa utang. Tanpa apa? Utang. Iya. Go mau. Akhirnya yang mau kita daftari. Akhirnya sepakat kapan waktunya, hari apa, jam berapa setiap pekannya, dan di mana. Nah, kita jalan, Bu. Subhanallah, dalam 2 bulan ada 20 yang siap berangkat umroh. Saya laporan kepada yang nawari saya, aku duit 20 yang siap berangkat. Ya udah, Pak Ustadz berangkat. Nah, jamaah juga seneng karena saya nggak nyetor mereka ke biro, tapi saya dampingi. Ya, saya dampingi persiapannya, saya dampingi proses umrohnya. Iya, pulang kita lanjut ngaji lagi dengan mereka. Supaya bukan sekedar bisa umroh lagi, tapi iso umroh yang gratis. Iya, kita ajari, kita bimbing, ada ilmunya, Bu. Ada apa namanya? Ilmunya. Nah, begitu pulang, bironya seneng banget. Pak Ustadz ini bisa nyari jamaah. Jadi saya dibombong supaya apa namanya? Golek ke jamaah buat dia. Tapi saya karena nggak nyetor kepada beliau, tapi saya pendampingan ya, ada dalam tanda petik ya, perlindungan tertentu sehingga saya tidak memberi ruang bagi dia dimakan nanti oleh pemain-pemain yang nakal.
Nggih. Alhamdulillah saya ditantang lagi oleh beliau, Pak Ustadz nyari lagi ya. Nggih, bismillah gitu ya. Saya merasa tadi bisa buka banyak ya, menginspirasi ibu-ibu, lidahnya mulai apa tadi Bu? Saya senang sekali. Mudah-mudahan saya punya ya dapat jariah nanti dari apa Bu? Ilmu yang saya ajarkan kepada mereka. Selama ini hanya ibunya anak-anak. Enggak. Stop. Ibunya RI1 yang Imamul Muttaqin. Ibunya ulama warasatul anbiya, pendiri universitas. Ibunya seorang pengusaha di bidang pangan mencukupi kebutuhan NKRI dan itu tiket dia masuk surga Firdaus, bahkan 18 lapis. Ibunya seorang pengusaha di bidang sandang, mencukupi kebutuhan sandang NKRI, tidak ada impor lagi. Mencukupi kebutuhan alat komunikasi. Boleh nggak anak jenengan, cucu jenengan bisa bikin HP? Semua HP yang beredar di Cina produk dari Indonesia mana? Bawen apa Bantul? Bawen apa Bantul? Saya mau loh jenengan doakin. Bantu saya. Bantul. Yang membuat kendaraan alat transportasi darat, lautan, udara yang dipakai oleh negara Cina, dipakai oleh India, dipakai oleh Amerika, produk mana Bu? Bantul. Bantul. Tetangganya jenengan apa di rumah jenengan? Itu yang saya maksudkan, ya. Itu yang saya maksudkan. Subhanallah, sesuatu yang sangat luar biasa, Ibu. Nah, akhirnya saya gerak lagi tadi itu, dan dalam waktu 2 bulan berikutnya ada 40 siap berangkat, Bu. Piye jal? Free-nya berapa? Free-nya 2. Pemilik bironya nakal. Pak Ustadz diberangkati sendiri aja. Yang satu Ustadz ambil duit supaya saya mata duitan. Iya, dia ngajari begitu. 40 Pak Ustadz masih bisa itu. Nah yang satu ambil uang. Saya bilang enggak, saya nggak mau nyari duit dari sini. Saya ingin jamaah saya menikmati bimbingan maksimal. Satu orang mendampingi berapa? 20. Kata pemilik biru, ya sudah terserah Pak Ustadz. Berangkat lagi Bu, dan Masya Allah senang gitu. Saya ajak seorang ustadz, saya bimbing terlebih dahulu bagaimana cara membimbing jamaah umrah. Pulang jamaah senang banget, gabung dengan yang alumni kemarin 20 orang, ini sekarang ada berapa? 40. Wah, bironya senang tambah. Pak Ustadz nyari lagi ya gitu ya. Gih, insya Allah saya nyari lagi. Ini nyari lagi. Saya nggak sadar pada waktu itu bahwa inilah proses saya membuat perusahaan dengan modal. Iya. Bikin perusahaan dengan omset besar dengan modal apa namanya? 0 rupiah. Saya gerak lagi kurang lebih 2 bulan, Bu. Allahu Akbar. Ada 80 siap berangkat. Piye, Cak? Free-nya berapa, Bu? Dia nyoba nakalin lagi. Ustadz diberangkatin 2 aja. Masing-masing orang bimbing 40 dan itu normal di mana-mana. Bahkan nanti ada biro yang ratusan hanya 1 orang pembimbing. Iya. Ya karena memang aslinya dikasih manasik ya sudah dilepas nang kono kon jajan, kon dolanan, kon ibadahi urusan masing-masing gitu ya. Iya. Nah, saya diajarin berangkat 2 saja, yang 2 diambil duit. Lagi-lagi ngajari saya mata. Yang itu berbahaya kalau sudah masuk di wilayah urusan umroh dan urusan haji. Tahun ini nanti akan banyak korban yang haji nggak pakai tunggu dan nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa, Bu? Karena sing dodol mata duitan, butuh fee-nya. Dia nggak tahu cara mengamankan bagaimana jamaah itu aman dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar. Ya, Bu. Subhanallah 80, saya tetap berangkatkan 4 orang free. Jamaahnya senang nggak, Bu? Kurang lebih begitu, Bu. Jadi bisa berangkat berapa kali, Bu, setahun, Bu? 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam 1 tahun. Pakai modal uang, Bu? Iya, ini jenengan mau yang bayar apa yang mau? Allahu Akbar. Tapi harus ada tindakan, perbuatan yang tadi saya akhirnya ngumpulkan dalam kelas. Nah, cuman
Ada nanti ibu angka-angka. Ada angka-angka lebih besar daripada uang. Lebih besar dari apa? Uang. Ya, lebih besar daripada uang. Saya kembali ke laptop ya. Perhatikan ibu. Tadi saya sampaikan bahwa membangun pribadi dan keluarga seutuhnya melalui beragama Islam secara kafah, menyeluruh dan paripurna. Jadi tadi masuk surga ya, 2 tahap. 1 membangun pribadi. Ibu, selama ini sudah ada yang ngurus jenengan supaya Islamnya sampai sempurna begitu di keluarga? Ada kurikulum yang jenengan ikuti untuk beragama Islam mencapai sempurna? Ibu, selama ini jenengan kalau wudhu, yakin wudhunya benar? Yakin. Jenengan bisa menyebutkan ayat tentang tata cara wudhu? Lah kok yakin dari mana? Iya, tapi nggak kenal ayatnya. Bagaimana benar? Wudhu kan perintah Allah kan? Bukan perintah seseorang. Selama ini banyak orang tidak sadar agama dalam dirinya ini pemberian tetangga, bukan pemberian dari Allah. Kalau ada pemberian dari Allah, itu ada serah terima lewat ayat, lewat hadis. Nah, kita pastikan bahwa jenengan selama ini lebih banyak mempraktekkan wudhu atau mengajarkan wudhu kepada orang lain? Mempraktekkan kalau mati nyambung atau putus? Kalau nyampaikan, ngajarkan pada orang lain, nyambung. Jenengan pilih yang praktek aja. Nah, kayak begitu. Jenengan sholat praktek atau ngajarkan ayat hadis tentang sholat kepada orang lain? Nah, seringkali hanya apa tadi, Bu? Iya. Dan ini posisi yang kurang aman. Posisi yang kurang aman. Insya Allah kita akan belajar nanti di sekolahnya SAU Bapak Ibu tentang ini semuanya ya, bagaimana kita akan membimbing diri, keluarga kita, orang lain membangun dirinya secara kafah dan membangun agama Islam yang menjadikan agama Islam yang menyeluruh sebagai visi misi hidupnya, meneladani Nabi dan Rasul Allah, terutama Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tadi yang punya visi besar, sampai di antara doanya terwujud kapan, Bu? 2500 setelah beliau wafat baru terwujud. Dan orangnya namanya Nabi Muhammad juga sudah wafat. Kapan, Bu, wafatnya? Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Padahal beliau proyeknya Nabi Ibrahim. Dan kita kumpul hari ini bagian dari hasil dakwahnya siapa? Nabi Muhammad. Dan dakwahnya Nabi Muhammad adalah proyeknya Nabi. Jadi Nabi Ibrahim punya andil dalam pertemuan kita hari ini? Diomongkan kapan? Lebih dari 4000 atau kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Nah, saya kebayang Bapak Ibu, kita akan memiliki waktu yang sempurna yang berpihak kepada kita insya Allah kalau kita nanti belajar ilmunya. Ya, saya lewatin saja Ibu, perhatikan di sini 3 karunia sempurna. Agama Islam, istri dan anak keturunan. Ini nanti kita akan ada pelatihannya Ibu. Ya, di SAU akan ada pelatihan tentang ini. 3 karunia sempurna, agama Islam, istri dan anak keturunan. Di dalam surat ya Ar-Ra'd ayat 38, sungguh kami telah mengutus sejumlah rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri dan keturunan. Ibu masih ingat dulu ketika jenengan nikah, waktu itu modal agama jenengan sudah berapa persen? Sudah sempurna 100%? Berapa persen kira-kira kalau mau diperseni? 50. Setelah sekian lama menikah dengan suami, sudah mencapai 100 sekarang? Allah, artinya naik kan? Artinya naik. Dan itu yang harus kita tuju. Bahwa dulu ketika kita nikah itu baru DP masing-masing. Baru apa? Baru DP. Baru uang panjer, Ibu.
baru. Nah, harusnya menikah itu melanjutkan penyempurnaan kualitas agama. Yang nanti dalam agama itu kita termasuk harus mendakwai 8 miliar umat manusia di dunia. Jenengan akan ketemu banyak titik temu antara suami istri. Karena yang kita nikahkan adalah iman dengan iman, Islam dengan Islam, ibadah dengan ibadah, akhlak dengan akhlak, dakwah dengan dakwah. Ini yang kita nikahkan. Tapi kalau ternyata nikahnya itu fisik dengan fisik, nafsu dengan nafsu, syahwat dengan syahwat, naluri dengan naluri, ini prosentasenya kecil sekali, Ibu. Maka keluarga tidak bisa langgeng, ya. Keluarga tidak bisa langgeng. Tetapi insya Allah ketika kita menikahnya itu agama yang kita bangun, Bapak Ibu, insya Allah, subhanallah, saya berharap nanti di rumah panjenengan ada ruangan separuhnya ruangan ini. Ibu, boleh nggak di rumah kita tambahkan melalui doa yang jenengan tulis, nyuwun kepada Allah, di rumah jenengan ada ruangan minimal separuhnya atau seperempatnya ini, Bu. Dengan rumah jenengan sekarang ini kira-kira ada ruangan yang bisa ngumpul ke 40 ibu-ibu. Setiap hari Senin 40 rumah di depan sana, ibu-ibunya dikumpulkan belajar tentang rukun iman, tentang rukun Islam di rumah kita. Bagus nggak, Bu? Apakah ini persyaratan pernikahan dulu jenengan dengan suami? Kita nikah akan menyelenggarakan pendidikan agama bagi tetangga. Maka ruangan rumah kita ini standar naik turunnya kualitas keagamaan tetangga ada di ruangan kita. Kalau itu nyuwun kepada Allah, boleh nggak, Bu? Sudah pernah nyuwun? Pengisinya suamiku, pengisinya istriku, pengisinya anak pertama, anak kedua, tergantung nanti forumnya siapa. Bahkan rumah depan punya pembantu, rumah belakang punya pembantu juga. Dibuat jadwalnya pengajian untuk para yang isi pembantu kita. Allahu Akbar. Boleh nggak, Bu? Boleh. Kira-kira seperti apa keluarga seperti itu, Bu? Mungkinkah Allah bisa menolong kalau itu yang kita pikirkan dan itu yang kita tulis dan itu yang kita omongkan kepada Allah? Kira-kira Allah bisa bantu? Allahu Akbar. Ini keluarga menungso atau keluarga malaikat ini, Bu? Allahu Akbar. Jadwal ibu-ibu depan 40 orang hari Senin pagi. Selasa jadwal 40 ibu-ibu sebelah kanan. Rabu jadwal ibu-ibu 40 orang sebelah belakang. Kamis kiri. Malamnya bapak-bapak 40 orang di depan sana. Subhanallah, andai ini yang diusung oleh keluarga kita, oleh pernikahan kita, dan anak-anak terlahir di situasi seperti itu. Mereka pertama melihat bagaimana rumah kita adalah benteng bagi agama ini, madrasah bagi, kira-kira anak-anak bersyukur nggak, Bu? Bersyukur sekali. Anak cucu melihat situasi keagamaan di rumah. Nah, itu bukan hanya impian kosong, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Hanya tadi Ibu, kita butuh mau belajar, ya, kita mau belajar insya Allah. Dan diberikan oleh Allah keturunan. Nah, ini keturunan ini, Ibu, anak itu bukan hanya anak jenengan langsung. Jadi anak jenengan yang sekarang ada ini, itu anak. Anaknya anak jenengan berarti apa? Itu sebutannya dalam Al-Quran juga anak. Nanti anaknya cucu, itu sebutannya juga anak. Cucunya cucu juga sebutannya apa? Jadi jenengan sampai generasi ke-100 sekalipun, itu masih anak jenengan. Sebagaimana doa jenengan untuk anak di bawah jenengan langsung itu mustajab, doa jenengan bagi generasi yang ke-100 juga mustajab. Selama ini sudah mendoakan untuk generasi ke-100? Sesuai dengan kebutuhannya. Subhanallah. Ini yang perlu kita syukuri. Kita mendapatkan tiga-tiganya agama, dapat pasangan hidup,
yang sepakat untuk mengajarkan agama, menyebarkan agama ke seluruh penjuru dunia. Ini karunia sempurna. Ditambah lagi keturunan yang tadi ono sing RI 1, yang Imamul Muttaqin, ono sing ulama warasatul anbiya, penyelenggara pendidikan agama Islam terbaik seluruh dunia, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan perintah masuk Islam secara kafah, ya, secara menyeluruh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, ya. Artinya bukan hanya Islam, tapi Islam yang Islam yang sempurna itu sampai mengajarkannya kepada orang lain, Ibu. Islam yang sempurna itu sampai apa? Iya, karena tadi ketika kemudian kita gak mengajarkan, kita mati, putus kan? Sayang banget. Nah, bagaimana agar kita mati gak berpengaruh? Pahala mengalir terus, itu harus sampai mengajarkan. Nah, insya Allah Ibu pernah jenengan kepikir akan menjadi seorang ustazah atau seorang ustadz? Bapak pernah dengar Ustadz Adi Hidayat menyampaikan penjelasan agama tentang tafsir? Pernah? Bagus nggak? Pernah jenengan berpikir akan di atas beliau? Boleh nggak berpikir seperti di atas beliau? Boleh minta kepada Allah keahlian seperti yang Allah berikan, itu kan dari Allah kan? Minta kepada Allah 2-3 kali lipatnya Ustadz Adi Hidayat, boleh nggak? Merendahkan beliau nggak? Tapi belum kita lakukan kan? Jadi belum akan ada sejarah baru dalam kehidupan kita ketika kita terus seperti itu modelnya. Tetapi kalau kita ketemu orang baik, langsung kita jadikan model. Cuman jangan sama, minimal 2 kali lipatnya. Mau nggak dikasih anak ulama sekelas Imam Syafi'i? Sama persis apa 13 kali lipatnya? 13 kali lipatnya, karena jarak kita dengan beliau 13 abad, Ibu. Mau nggak punya anak pengusaha sekelas Abdurrahman bin Auf? Sama atau 15 kali lipatnya? Karena jarak kita dengan mereka 15 abad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan persis. Nah, jenis inilah yang tadi saya sebutkan, butuh diapakan tadi? Butuh ditulis. Maka jenengan akan fasih nanti dan layak akan menjadi apa, Bu? TL, diberangkatkan umroh. Disangoni toh. Karena apa? Akan membebaskan. Ini umroh pembebasan. Kenapa, Bu? Coba jenengan bayangkan, saya waktu haji pertama, saya ditugasi oleh Kemenak menjadi karom, ketua rombongan, memimpin 40 orang. Padahal itu pertama sekali saya haji dan umroh, itu baru kali itu. Tapi langsung dapat tugas memimpin berapa? 40 orang. Dan saya diminta khutbah di Arafah. Coba. Pengalaman yang menarik bagi saya. Saya dikasih tag khutbah Arafah, begitu saya baca, ini mah obat tidur. Bapak pernah lihat khotib menyebarkan obat tidur? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur. Makmumnya Nabi kalau khutbah itu kayak panglima perang menggerakkan pasukannya untuk lah, ini hari ini khotibnya apa? Ngelentuk. Dan saya baca ini nggak ada yang gigit, nggak nendang belas gitu ya. Saya bilang sama orang Kemenak, boleh nggak saya bikin sendiri? Boleh Pak Ustadz, monggo. Wah, akhirnya Bu, saya bikin reng-rengan, saya nggak pakai tag, saya bikin reng-rengan saja, jadi supaya apa namanya ada alurnya ketika saya ngomong nanti. Dan betul, saya fokus kepada peristiwa di Arafah, keutamaan Arafah bagi orang yang berhaji, keutamaan Arafah bagi orang yang sedang ada di Arafah. Dimulai dengan Allah turun, Bapak Ibu. Allah posisinya di mana selama ini? Arsy, di atas langit ketujuh. Ini Allah turun menemui para malaikat di langit level 1 yang paling dekat dengan bumi, paling dekat dengan Arafah. Jadi malaikat ditugaskan ngurus tamu-tamunya Allah, tamu undangan yang datang dari berbagai belahan dunia. Ini diurus oleh para. Nah, Allah menemui mereka. Begitu Allah menemui mereka di langit ke-1 paling dekat dengan bumi, Allah mengarahkan kepada para malaikat, ungduru ilaha ula. Coba kalian lihat ke bawah sana.
Ini kata kalimat Allah kepada siapa? Para malaikat. Ungduru ila haula ja'uni su'than ghubra min kulli fajjin amik. Mereka datang dalam kondisi rambut awut-awutan, acak-acakan, kulit dan pakaian berdebu, hanya mengharapkan rahmatku. Hanya mengharapkan apa? Rahmatku. Ketahuilah para malaikat, andai setiap orang dari mereka datang di Arafah ini membawa dosa setiap jamaah. Padahal jumlah jamaah berapa, Bu? Dalam kondisi musim haji, dalam kondisi normal berapa jumlah jamaah? Enggak sampai 3,5 juta, kurang lebih 1,5 dari dalam dan 2 juta dari luar. Ya, kapasitas yang ada di situ. Andai setiap jamaah dari 3,5 juta itu masih membawa sisa dosa per orang, sisa dosa yang dibawa di Arafah sama dengan jumlah pasir di dunia. Banyak apa dikit, Bu? Berapa jumlahnya pasir itu? Banyak banget. Atau membawa dosa sebanyak tetesan air hujan sepanjang kehidupan dunia. Banyak apa dikit? Dengan pasir banyak mana nih? 12-13 kurang lebih. Atau 12-13? Mirip-mirip. Iya. Atau sebanyak buih lautan sepanjang kehidupan dunia. Banyak nggak? Mirip-mirip. 3 ini. Kata Allah, inni ghafartu lahum, aku ampuni semua dosa mereka. Kira-kira kalau jenengan ada di Arafah saat itu, rasanya adem atau panas, Bu? Dosa sebanyak itu diampuni. 1. Yang kedua, setelah itu Allah mengumumkan daftar nama orang yang dinyatakan bebas dari azab api neraka. Al-Utaqa. Biasanya Allah mengumumkan orang bebas dari azab api neraka itu pada bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan. Tetapi jumlah terbesar diumumkan oleh Allah pada hari Arafah. Bayangkan jika jenengan ada di Arafah dan nama jenengan termasuk dalam daftar nama yang diumumkan bebas dari azab api, padahal jenengan masih hidup, masih berkegiatan sampai 30 tahun yang akan datang. Kira-kira sedih atau bangga, Bapak Ibu? Bangga. Dan terakhir Allah menanyakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan dariku? Apa yang kalian inginkan dariku? Kira-kira jenengan sudah punya daftar keinginan, Bu? Sudah. Sampai 4.000 tahun yang akan datang? Sampai mencakup 40 rumah di depan kita? Anak jenengan punya perusahaan mencukupi kebutuhan NKRI di bidang pangan, bla bla bla. Jumlah karyawannya jutaan, bahkan puluhan juta. Di tangan sendiri atau tim? Masukkan dalam daftar doa. Itu jenengan orang baik. Bayar atau gratis, Bu? Ya Allah. Direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibu, saya sarankan masuk dalam proposal jenengan. Masukkan dalam proposal ya, keinginan. Ibu pernah jenengan berpikir syukur kepada Allah tentang telinga? Halo? Syukur tentang telinga. Telinga ini mahal apa murah? Jenengan pernah berpikir bisa mensyukuri telinga ini dan menghasilkan kebaikan minimal 700 kali lipat modal kuping? Kalau jenengan nembung kepada Allah, kira-kira Allah bisa bantu? Angka berapa yang jenengan inginkan? 700 kali lipat modalnya atau 1000 kali lipat modalnya? Bebas jenengan merdeka, jenengan sebut ke. Ya Allah, bantu hamba, tolong hamba mensyukuri mata ini dan menghasilkan kebaikan minimal berapa tadi? 1000 kali. Allahu Akbar. Akal pikiran, lesan, tangan, kaki, bahkan maaf kemaluan, semua kita suwun kepada Allah bisa mensyukuri minimal tadi berapa angka? 1000 kali lipat. Apakah kita akan menjadi hamba yang syakur? Yang syukurnya banyak sekali kepada Allah. Sebagaimana tadi ingin membalas orang tua berapa tadi, Bu? 700. Cukup 700 atau 1000 juga? Pokoknya jenengan saya berharap punya keterampilan tentang itu. Maka bakti kepada orang tua bisa lunas. Lunas. Jangankan bagi ibu sendiri, ibu pertiwi, jenengan punya RI 1 dari anak jenengan 18 lapis.
Kira-kira ada kebaikan bagi Indonesia? Anak jenengan ulama, pendiri Islam terbaik di seluruh dunia, bukan di NKRI saja. Kira-kira NKRI keurus, Bu? Keurus. Anak jenengan juga yang menyiapkan pangannya, menyiapkan sandangnya, menyiapkan alat transportasinya. Subhanallah. Makanya Ibu, Bapak, saya berharap kita mulai fokus ngurus diri kita sendiri. Berikanlah contoh dan keteladanan kepada anak-anak. Biarkan anak kita mendengar, biarkan anak kita membaca apa yang sedang kita lakukan. Insya Allah ini sebuah proses regenerasi yang terbaik. Tahu caranya buat sejarah, Ibu? Tahu, insya Allah. Sampai 4.000 tahun yang akan datang. Karena nanti di Arafah jenengan akan ditanya, ma aradaha ula. Bu siapa namanya? Bu Romlah. Allah nanya kepada malaikat yang ngurus Bu Romlah, daftar keinginan Bu Romlah apa saja. Tiba pokoknya kendili dapurnya. Allahu Akbar. Enggak, jangan. Sebutkan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita meninggal dunia kembali kepada Allah masih punya tanggungan-tanggungan. Tuntaskan dan yakin kepada kekuatan pertolongan Allah SWT. Ibu, semoga dimudahkan. Insya Allah. Kalau ada ketemuan-ketemuan lagi, sekolah-sekolah, mau Ibu kita belajar? Yeah. Targetnya jadi apa tadi? Terlihat. Insya Allah. Pembebas ya, lidah pembebas pikiran yang terbelenggu selama ini. Ibu, padahal kita dulu sekolah ya. Sekarang itu sekolah sampai S3 pun hanya memperbaiki status jabatan, Bu. Kita nanti sekolah di SHU, tahu caranya bagaimana mencipta lapangan kerja, cara bagaimana mencukupi kebutuhan NKRI, bahkan dunia Islam. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ajarkan kepada jenengan, ada doa di iftitah. Doa apa? Iftitah. Iftitah itu apa? Selesai takbiratul ihram itu loh. Itu ada 17 doa iftitah yang jenengan selama ini pakai yang berapa, Bu? Ada 17 warisan dari Nabi. Jenengan pakai berapa? 1, 2. Allahumma ba'id baini sama. Saya juga sering pakai kabira. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Titik. Iya, titik. Beda. Itu nanti itu pilihan yang berikutnya. Bukan inni wajah, tapi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dalamtu nafsi wa ataraftu bidambi faghfirli dunubi jami'an innahu la yaghfirud dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Di puncaknya labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik anabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Titik. Itu yang wajah tuh. Tapi selama ini dioplos, diambil penggal sebagian ini dioplos dengan yang Allahu Akbar kabira. Maka tadi penting nggak tahu ayat dan hadisnya? Penting supaya tidak ada terjadi proses pewarisan yang salah. Padahal 17 kita membutuhkan semuanya, Ibu. Ya, kita membutuhkan semua. Kita akan diajari anabika wa ilaika, hamba cukup denganmu saja ya Allah. Jenengan kepingin punya anak yang RI 1 Imamul Muttaqin. Kira-kira dalam lembaga pendidikan yang bisa membantu jenengan mewujudkan itu? Tidak ada. Makanya ini urusannya. Makanya kita butuh mengelola diri kita dengan baik ini dan mengkomunikasikan kepada Allah. Selagi kita terus bergantung kepada orang makhluk, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tetapi insya Allah ketika kita melewati tahapan itu, justru semua kebutuhan makhluk kita masukkan dalam visi dan misi kita. Disinilah pertolongan Allah yang luar biasa. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Saya berharap dimudahkan oleh Allah
Ibu tetap kita anjurkan kalau ya memungkinkan, karena ini praktek saya di Bawen. Ketika saya pulang haji pertama tadi, ada seorang ketua majelis taklim ibu-ibu di Bawen, itu ada majelis taklim Masyitah. Itu ngendikan begini, Pak Ustadz, tolong doakan saya supaya segera bisa berangkat haji kayak jenengan. Orang pulang haji kan biasanya dijalui donga ta, Bu? Donga apa? Kalau beliaunya ini ngendikan ngono kuwi berarti dia kepengen haji atau nggak kepengen? Kita akan ajarkan kepada jenengan ibu bahwa kalau jenengan dengar kayak begitu, jangan langsung dipahami yang bersangkutan kepingin. Pernah dengar lidah tidak bertulang, Bu? Apa, Bu? Lamis. Jadi nggak kepingin, mau kepingin pantas-pantasan tok gitu loh. Nah kayak begitu layak direspon nggak, Bu? Nah, ketahuilah ibu, kita itu punya 10 lisan. Halo? Sepengetahuan jenengan, kita manusia punya berapa lisan? 1. Umumnya orang mengetahuinya. Padahal punya berapa? 10 lisan. Ada lisanul maqal, lisan yang mengungkapkan dengan kata-kata. Nanti ada lisanul hal, lisan tetapi bukan dengan kata, dengan tindakan. Telinga ini lisan, tapi dengan tindakan. Maka waktu itu beliau saya tanya, sejak kapan jenengan kepingin haji, Bu? Nggih pun dangu. Jenengan paham nggak pun dangu itu? Apa hitungan hari, pekan, bulan, tahun, puluhan tahun, ratusan tahun? Apa yang ingin beliau pesan, yang ingin jawab, pesanan yang mau disampaikan apa? Mun dangu, cetora, Bu? Ora cetor. Makanya dia nggak doang. Maka saya nggak langsung percaya bahwa dia kepingin haji. Saya langsung cek. Ibu jenengan ndak masih ada agenda nonton TV dalam kesehariannya? Gitu sih Pak Ustaz. Saya tanya jenengan kalau nonton TV berapa menit, Bu? Malah ketawa terbahak-bahak. Nonton TV nggak boten menitan Pak Ustaz. Lah pinten? Nggih kaling jam, 3 jam, 4 jam. Ibu ini ku sing bukan nonton, iku mujahadah jenengan. Benang cepet haji, nonton TV 4 jam, Bu. Nyambung nggak? Lisannya ngomong dongake Pak Ustadz benang iso kaji. Mripate ngomong apa, Bu? Membenarkan atau mendustakan? Jangan keburu. Jangan keburu. Nah, saya ajarkan kepada beliau bagaimana mengaktifkan 10 lesannya. Piye carane ngomong meripat ini kepingin kaji. Piye carane kuping ini ngomong kepingin kaji. Piye carane tangan itu ngomongnya bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan kepingin apa? Kaji. Termasuk nanti beliau itu subhanallah. Ketika saya ajari, Bu, jenengan bisa nggak? Itu tahun 2004. Nyelengi sak bendino 50 rupiah mampu dak? Kata beliau, nggih mampu Pak Ustadz, tapi kapan genepe? Mampu Pak Ustadz, tapi kapan? Oh, kepengen cepet genep. Nggih Pak Ustadz. Saya usulkan boten 100, Bu, langsung sak yuto sedino. Jawabannya apa, Bu? Nggih boten mampu Pak Ustadz. Jenengan menungso angel. Kon lakoni sing cilik mampu dikerjakan, jawabannya apa? Kapan genepe dinyek? Padahal hadisnya mengatakan la yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah ngeremehkan kema'rufan walaupun apa? Itu jika kemampuannya 50 rupiah sehari. Jadi kemampuan 100 ya jangan 50, tapi berapa, Bu? 100 rupiah. Mampunya 200, iya lakukan 200. Jangan mengada-ada. Ini satu hari ndak ada, ganti masuk kamar mandi, wudu, sholat mutlak 2 rakaat, terus duduk di atas sajadah istighfar 3 jam. Kira-kira Gusti Allah lebih menghargai nyelengi 50 rupiah apa istighfar 3 jam, Bu? Istighfar. Pokoknya sejak jenengan kepingin jangan ada kosong, harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Nah, saya ajarkan akhirnya amalan hariannya apa, amalan pekanannya apa, bahkan siang malamnya gitu ya. Saya ajarkan kepada beliau dan akhirnya oh gitu. Jadi lisannya kepingin cepat haji, terus ada tindakan termasuk tadi nyelengi. Nah, nonton TV lanjut apa putus, Bu?
Saya bilang kepada beliau, begitu datang jadwal nonton TV, matikan TV-nya, masuk kamar mandi, wudhu, terus ambil sajadah, ambil mekena, sholat mutlak 2 rakaat, terus duduk di atas sajadah. Waktu petang jam nonton TV diganti istighfar, diganti salawat. Layak nggak jadi mujahadah untuk ke Baitullah? Layak. Tapi saya bilang jangan kerjakan dulu. Saya kumpulkan ayat hadis tentang istighfar, tentang salawat. Jenengan ben paham perintah Gusti Allah tentang ini. Ben paham sunnahnya Nabi, dan jenengan melaksanakan perintahnya Allah dan sunnahnya Nabi, bukan anjurannya Pak Anwar. Dikerjakan Ibu. Sampai beliau satu ketika metani waktunya, masih ada 1,5 jam per hari kosong. Dia nggak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Isi 1,5 jam. Dia nyari kegiatan opo sing iso ngisi 1,5 jam ini ben manfaat untuk mentakbirkan kepingin segera haji. Dia ketemu punya teman yang bisa bikin susu kedelai, Bu. Bikin susu kedelai itu modalnya murah. 3 kilo kedelai, modalnya besar? Nggak, kecil. Dia datang ke teman-temannya, minta diajari, tambah keterampilan kan? Bisa bikin susu kedelai. Ini bagus atau tidak bagus? Sudah haji dia? Belum. Sudah ada perubahan dalam hidup. Tambah ilmu, tambah keterampilan, tambah kemanfaatan. Nggak usah nunggoni, titipkan di warung-warung sudah ada. Mau nggak? Warung-warung dikasih tambah-tambah dagangan. Ada kau? Mau. Pagi sambil berangkat kerja, pulang, sore sambil datang, habis semuanya. Dapat keuntungan? Katakanlah kalau Rp50 sehari itu pada zaman itu dianggap takorup kepada Allah sejengkal, direspon oleh Allah sehasta. Jika mampu Rp100 itu sama dengan sehasta, direspon berapa, Bu? Yang besar dari apa? Responnya Gusti Allah. Tetapi respon Gusti Allah tanpa mengalukan sesuatu akan datang? Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Jangan nunggu. Justru Allah yang nunggu. Nah, akhirnya keuntungan bikin apa tadi, Bu? Ditambahkan untuk celengannya. Tetap nggak gede. 1 hari, Ibu, saya sampaikan pada waktu itu bahwa celengan-celengan ini, sholat, istighfar, salawat, dan rangkaian sholat jamaah, ini hanya semacam umpan pancing. Umpan apa? Mengharap respon dari Allah. Responnya Allah ini yang kita tuju. Tahu-tahu datang, Bu, tamu ke rumahnya, rombongan. Nggak janjian, tapi bukan maling. Datang, dipersilakan masuk, ngendikan, Bapak, Ibu, kami datang silaturahim. Tujuan pertamanya. Yang kedua, kami mau nanyakan tanah sebelah rumah ini kok kayaknya kosong ya, nganggur. Boleh nggak kami sewa untuk bikin tower? Boleh nggak, Bu, tanah kosong kita disewa untuk bikin tower? Deal di angka 100 juta, Bu. Bisa berangkat haji? Bisa. Kata suaminya, lo nih ono duit sakmono ya aku malu mangkat. Yang berjuang siapa? Istrinya. Indah ya punya istri kayak begitu kan? Nomor duit 100 juta langsung daftar, Bu, berdua. Pulang daftar, rembuk-rembuk, jani celengane wingi wis oleh piro ya? Kata istrinya, ya engko dibuka tekan omah. Tekan omah celengan dipecah, Bu. Dihitung karena recehan itu. Alhamdulillah terkumpul 750.000. Itu umpan pancingnya. Dapat berapa tadi, Bu? Jenengan mau nggak modal petong atau sakit awal 1 juta? Mau? Lakukan seperti yang beliau lakukan. Akhirnya yang 750 diserahkan ke saya, diamanahkan ke saya untuk anak yatim. Kami ngurus anak yatim di yayasan, bukan yang anak yatim yang di rumah saya, tapi yang di yayasan. Plus zakat dari 100 juta. Nah, beliau Masya Allah, yang semula belasan tahun hanya berdoa minta tambahan rizki, terus nonton TV tadi loh, Bu. Ya kan? Doa minta haji, tapi nonton apa? Ditunggu jawaban dari Allah sambil nonton. Adab gak ini, Bu? Rodok kurang ajar ini. Masa Gusti Allah ditunggu dengan cara nonton apa namanya? TV. Katanya sudah belasan tahun doa kepada Allah supaya dapat rezeki untuk bisa berangkat. Saya
saya gojeki begini, Bu, hati-hati loh. Belasan tahun donga nang gone Gusti Allah njaluk tambahan rezeki. Wis dijawab, Bu. Dereng. Awas loh, kayak kleru jenengan Tuhane. Gusti Allah jenengan beda karo Gusti Allahku. Engko tak kenal karo Gusti Allahku. Carane ngene komunikasine ya. Nah, subhanallah Ibu, dalam 8 tahun beliau haji 2 kali. Kemarin belasan tahun dapat apa? Nggak dapat. Nah, jenis itu insya Allah kita akan belajar bersama. Dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten.